Bir at Home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang. Hari Minggu biasa ke-17, 25 Juli 2021. Halo, apa kabar teman-teman Bir? Kita jumpa lagi dalam Bir at Home. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pertemuan kita pagi ini, marilah kita persiapkan diri dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami haturkan atas penyelenggaraan ilahi-Mu bagi kami hingga hari ini. Kau berikan nafas kehidupan, kesehatan, cinta dan berkat yang luar biasa. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk dapat bertemu kembali dalam Bir at Home ini. Curahkanlah rahmat-Mu, bukalah mata, hati, dan telinga kami, agar kami mampu belajar semakin mencintai Engkau lewat sabda dan teladan Yesus Putra-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Teman-teman, tentunya teman-teman sudah tahu semua lagu ini, 5 roti 2 ikan. Nah, sekarang kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka hendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak akan ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia
dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Melalui bacaan yang baru saja kita dengar, kita akan mencoba bersama-sama belajar, melihat Tuhan mengajarkan apa bagi kita melalui bacaan hari ini. Allah adalah kasih yang selalu memikirkan dan berempati kepada orang yang datang kepadanya. Tuhan Yesus juga mengajarkan tanggung jawab dan tenggang rasa. Yesus menyuruh murid-muridnya memberi orang-orang itu makan, bukan menyuruh orang-orang untuk pergi mencari makan sendiri. Bacaan tadi juga mengajarkan kita untuk rela memberikan apa yang kita miliki. Seperti anak kecil yang rela menyerahkan roti dan ikan yang dimiliki untuk dibagikan pada orang banyak. Dan kita harus beriman penuh dan mengandalkan Tuhan, karena kuasa Tuhan sungguh besar. Dengan kuasanya, Yesus melakukan mukjizat hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mampu memberi makan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul. Demikian juga yang akan terjadi dalam hidup kita, dalam kesulitan yang kita hadapi. Campur tangan Tuhan akan selalu ada. Sekarang kita mencoba refleksi melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita selama ini? Apakah aku egois dan tidak peduli pada orang-orang di sekitarku? Bagaimana sikapku selama ini jika ada teman yang membutuhkan pertolongan? Apakah selama ini aku rela berbagi dengan orang lain yang membutuhkan? Untuk aktivitas, selama 1 minggu ke depan, kita akan bersama-sama melakukan aksi. Perhatikan lingkungan sekitar teman-teman, dari lingkungan terdekat. Dan lakukan dari hal yang kecil, coba lihat apa yang bisa kalian bagikan. Apa yang bisa kalian berikan. Memberi dari apa yang kalian miliki. Ada satu lagu yang sangat bagus, mengingatkan kita untuk mau peduli, mau berbagi pada orang lain. Seperti anak kecil yang rela menyerahkan 5 roti dan 2 ikan yang dia punya untuk dibagikan pada banyak orang. Mari berbagi. Bagaikan roti yang diberkati, dipecah lalu dibagi. Itulah hidup yang ekaristis, diutus untuk berbagi. Semua harta yang kita punya adalah titipan Allah. Betapa indah bila berbagi pada yang papa dan miskin. Berbagi, berbagi, berbagi dengan cinta kasih. Berbagi, berbagi, mari kita berbagi. Berbagi, berbagi, berbagi dengan cinta kasih. Berbagi, berbagi, mari kita berbagi. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas bimbingan dan sabdamu yang sungguh membawa hikmat bagi kami. Ajar kami untuk selalu berpegang teguh pada iman kepadamu, agar kami tidak takut menghadapi segala masalah dan kesulitan, karena kami yakin dan percaya Engkau akan selalu hadir dan menjadi penolong kami dengan kuasa-Mu. Tuhan, bantu juga kami supaya senantiasa memiliki kasih dan kepedulian kepada orang lain, agar kami dengan kemampuan dan keterbatasan yang ada pada diri kami tidak menjadi egois, melainkan mampu menjadi penolong satu sama lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini, Bir Santo Gabriel mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-26 Paroki Santo Gabriel Pulau Gebang. Semoga semakin berkembang, melekat di hati umat, makin peduli dan berbela rasa. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.